Oke, kali ini kami akan membahas materi integral numerik yang menggunakan integral Riemann dan aturan Simpson. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian integral numerik. Integrasi numerik adalah suatu metode hampiran atau pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai integral tertentu dari suatu fungsi. Metode ini digunakan terutama ketika fungsi yang diintegrasikan atau integran sulit atau mustahil diselesaikan secara analitik menggunakan rumus integral fx dari dx dengan batas atas dan batas bawah, atau fungsi hanya diberikan dalam bentuk data numerik atau tabel, bukan dalam bentuk persamaan analitik. Pendekatan ini bekerja dengan menghitung aproksimasi luas daerah di bawah kurva fungsi fx pada selang A dan B dengan membagi daerah tersebut menjadi sejumlah pias atau segmen kecil dan menjumlahkan luas pias-pias tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat atau penerapan integral numerik dalam teknologi informasi. Yang pertama, simulasi dan permodelan. Digunakan dalam pembuatan model matematis untuk mensimulasikan fenomena kompleks, misalnya dalam simulasi fisika seperti pergerakan objek dan aliran fluida, yang sering melibatkan integral. Yang kedua, pengolahan citra dan grafika komputer. Integral numerik dapat digunakan dalam algoritma untuk memproses citra, misalnya dalam filter tertentu atau perhitungan momen citra. Dalam grafika komputer, perhitungan luas, volume, atau pusat massa objek 3D dapat menggunakan integral. Ketiga, analisis data dan ilmu data. Dalam statistik dan analisis probabilitas seperti fungsi distribusi kumulatif, perhitungan integral sering dibutuhkan yang dapat diselesaikan secara numerik oleh program komputer. Yang keempat, pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Metode numerik membentuk dasar dari banyak pustaka dan paket program komputasi, misalnya di MATLAB, Python dengan NumPy atau SciPy atau R, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah rekayasa dan ilmiah. Baik, sekarang kita akan masuk ke 4 metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan integral numerik. Beberapa metode yang lazim digunakan dalam integrasi numerik adalah: yang pertama, metode persegi panjang atau Riemann, mendekati luas di bawah kurva dengan menggunakan jumlahan luas persegi panjang. Yang kedua, metode trapesium atau trapezoidal rule, mendekati luas di bawah kurva dengan menggunakan jumlahan luas trapesium. Yang ketiga, aturan Simpson, mendekati kurva dengan menggunakan polinomial. Yang ketiga, aturan Simpson mendekati kurva dengan fungsi berderajat lebih tinggi, umumnya derajat 2 atau 3, untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Contohnya adalah aturan Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Yang kelima, metode yang dipilih Riemann dan aturan Simpson. Kita akan pakai dua metode terkenal, yaitu yang pertama integral Riemann, yang kedua aturan Simpson. Kenapa kami harus pakai dua ini? Karena integral Riemann dipilih karena konsepnya paling sederhana dan paling mudah diimplementasikan atau untuk n, genap atau ganjil. Yang kedua, aturan Simpson dipilih karena akurasi hasilnya superior dan lebih efisien atau membutuhkan lebih sedikit bias untuk menghitung integral fungsi yang kompleks. Berikut pengertian integral Riemann, rumus dan contoh soal. Pengertian integral Riemann atau metode persegi panjang. Integral Riemann adalah salah satu metode integrasi numerik paling dasar. Metode ini bekerja dengan membagi selang integrasi AB menjadi n subinterval atau bias yang sama lebar.
Luas di bawah kurva pada setiap bias didekati dengan luas persegi panjang, di mana tingginya diambil dari nilai fungsi fx di salah satu titik dalam subinterval, misalnya titik ujung kiri, titik ujung kanan, atau titik tengah. Yang berikut rumus integral Riemann atau pendekatan titik tengah. Jika selang AB dibagi menjadi n subinterval dengan lebar delta x sama dengan b kurang a per n dan c kurang i adalah titik tengah dari subinterval KI, maka integral A sampai B fx dx sama dengan Rn sama dengan sigma n i sama dengan 1 f kali ci delta x, di mana delta x sama dengan h. Contoh soal, hitunglah hampiran nilai integral 0 sampai 4 x kuadrat dx menggunakan integral Riemann atau titik tengah dengan n sama dengan 4 bias. Penyelesaian, hitung lebar bias h. H sama dengan delta x sama dengan b kurang a per n sama dengan 4 kurang 0 per 4 sama dengan 1. Yang kedua, tentukan titik tengah atau CI dan nilai fungsi f kali CI. Bias 1 0,1. Jadi C1 sama dengan 0,5, F 0,5 sama dengan 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Bias 2 1,2. C2 sama dengan 1,5. F 1,5 sama dengan 1,5 kuadrat sama dengan 2,25. Bias 3 2,3. C3 2,5. F 2,5 sama dengan 2,5 kuadrat sama dengan 6,25. Bias 4 3,4. C4 sama dengan 3,5. F 3,5 sama dengan 3,5 kuadrat sama dengan 12,25. Yang ketiga, hitung integral Riemann atau R4. R4 sama dengan sigma 4, I sama dengan 1, F kali CI, delta X, R4 sama dengan 0,25 tambah 2,25 tambah 6,25 tambah 12,25 kali 1 R4 sama dengan 21,00. Catatan nilai eksak integralnya adalah x pangkat 3 per 3 0 sampai 4 sama dengan 4 pangkat 3 per 3 kurang 0 sama dengan 64 per 3 sama dengan 21,333. Baik, sekarang kita lanjut yang ke berikut, pengertian aturan Simpson, rumus dan contoh soal. Pengertian aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 atau Simpson Rule adalah metode integrasi numerik yang lebih akurat dibandingkan metode Riemann atau trapesium. Aturan ini mendekati fungsi fx dalam setiap dua subinterval yang berdekatan dengan kurva polinomial berderajat 2 atau parabola. Syarat utama penggunaan aturan Simpson 1/3 adalah jumlah bias n harus genap. Rumus aturan Simpson 1/3, jika selang AB dibagi menjadi n atau genap subinterval dengan lebar h sama dengan b kurang a per n, maka integral dari fx dx dari a sampai b kira-kira sama dengan Sn sama dengan h/3 dikali fx0 ditambah 4 kali jumlah fxi untuk i sama dengan 1,3,5 dan seterusnya sampai n1 ditambah 2 kali jumlah fxi untuk i sama dengan 2,4,6 dan seterusnya sampai n2 ditambah fxn, di mana xi adalah titik-titik pembagian subinterval dengan x0 sama dengan a dan xn sama dengan b. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal. Hitunglah hampiran nilai integral dari x kuadrat dx 0 sampai 4
menggunakan aturan Simpson 1/3 dengan N sama dengan 4 bias. Penyelesaian yang pertama, hitung lebar bias H. H sama dengan B kurang A per N sama dengan 4 kurang 0 per 4 sama dengan 1. Yang kedua, tentukan nilai fungsi fx. Di sini kita akan mencari fx x0, x1 sampai 4. x0 sama dengan 0, f0 sama dengan 0 pangkat 0 kuadrat sama dengan 0. x1 sama dengan 1, f1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, koefisien 4. Yang berikut x2 sama dengan 2, f2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4, koefisien dari 2. Yang berikut x3 sama dengan 3, f3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, koefisien 4. Yang berikut x4 sama dengan 4, f4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Yang ketiga, hitung aturan Simpson S4. S4 sama dengan H per 3 dikali fx0 tambah 4f x1 tambah 2f x2 ditambah 4f x3 tambah fx4. Sekarang kita akan memasukkan nilai dari x1, x0 sampai x4. S4 sama dengan 1/3 dikali 0 tambah 4 kali 1 tambah 2 dikali 4 tambah 4 kali 9 tambah 16. S4 sama dengan 1/3 0 tambah 4 kali 1 4 tambah 2 kali 4 8 tambah 2 kali 4 kali 9 36 ditambah 16. S4 sama dengan 1/3 dikali 64. S4 kira-kira hasilnya 21,3333. Baik, yang berikut contoh penerapan dalam bidang teknologi informasi dengan contoh permasalahan sebagai berikut. Sebuah perusahaan server farm ingin menghitung total konsumsi daya listrik dari salah satu server rack dalam periode 8 jam. Data pengukuran daya diukur setiap jam, tetapi fungsi daya yang sesungguhnya sulit diketahui secara analitik. Total konsumsi energi adalah integral dari daya terhadap waktu dengan E sama dengan integral dari B terhadap waktu dengan batas bawah sama dengan 0 hingga batas atas sama dengan 8 dengan delta T sama dengan 1 jam. Diketahui data-datanya seperti pada tabel di samping. Penyelesaian menggunakan metode numerik. Pertama, penyelesaian dengan integral Riemann titik kanan. Kita akan menggunakan 8 bias atau N sama dengan 8 dengan lebar atau H sama dengan 1 jam. Dengan menggunakan metode titik kanan, kita menggunakan P fungsi T di titik I untuk I sama dengan 1 hingga N. Dengan rumus sebagai berikut. Energi mendekati jumlah dari P fungsi T di titik I dikali H atau lebar bias. Selanjutnya kita substitusikan E mendekati 1 dikali jumlah dari P di waktu 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. E mendekati 1 dikali 1,4 ditambah 1,8 dan seterusnya hingga 1,5. E mendekati 1 dikali 15,0 hasilnya 15,0 kilowatt jam. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan contoh penerapan aturan Simpson 1/3 dalam bidang teknologi informasi. Pertama-tama kita menggunakan aturan Simpson 1/3 untuk menghitung nilai integral secara numerik. Metode ini sangat berguna untuk menghitung luas di bawah kurva suatu fungsi, terutama jika fungsi tersebut sulit diintegralkan secara manual. Diketahui bahwa kita menggunakan 8 subinterval, jadi N-nya sama dengan 8, dan panjang setiap subintervalnya adalah H sama dengan 1. Rumus umum aturan Simpson 1/3 adalah E sama dengan H/3 dikalikan dengan tanda kurung buka P T0 ditambah 4 kali jumlah P dari T untuk I ganjil ditambah 2 kali jumlah P dari T I untuk I genap
ditambah P dari T 8 tanda kurung tutup. Selanjutnya kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. E sama dengan 1/3 P0 ditambah 4 P1 ditambah 4 ditambah maksudnya P3 ditambah P5 ditambah P7 tambah P2 tambah P4 ditambah P6 dan ditambah P8. Sekarang kita masukkan nilai-nilai P-nya. E sama dengan 1/3 dalam kurung 1 kali 0 ditambah 4 dalam kurung 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 kali 7, lalu kita tambah 2 dalam kurung 1 kali 8 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 5. Kemudian kita hitung bagian dalamnya. Jumlah untuk titik ganjil sama dengan 7,4 dan jumlah untuk titik genap sama dengan 6,1. Maka E sama dengan 1/3 dalam kurung 1 kali 0 ditambah 4 dikali 7 kali 4 ditambah 2 dikali 6 kali 1 ditambah 1 kali dengan 5. Jadi E sama dengan 1/3 dalam kurung 1 kali 0 ditambah 29 dikali 6 ditambah 12 dikali 2 ditambah 1 dikali dengan 5. Jadi E sama dengan 1/3 atau disederhanakan menjadi 44,3. Hasil akhirnya yaitu E sama dengan 14,7667 kWh. Kesimpulannya, integrasi numerik adalah metode aproksimasi fundamental yang digunakan untuk menghitung nilai integral tertentu, terutama saat fungsi yang diintegrasikan terlalu kompleks secara analitik atau hanya tersedia dalam bentuk data diskrit, di mana metode ini sangat krusial dalam bidang teknologi informasi untuk simulasi, permodelan, dan analisis data. Dua metode utamanya adalah integral Riemann yang merupakan pendekatan dasar menggunakan jumlahan luas, persegi panjang, dan aturan Simpson yang lebih canggih dan memberikan akurasi yang jauh lebih tinggi dengan mendekati kurva menggunakan parabola, sehingga aturan Simpson lebih disukai dalam aplikasi komputasi yang menuntut presisi. Sekian dari materi yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan.